kalau kita hidup melarat bin miskin, itu ya memang begitu. Ketika kita hadir, kita tidak pernah disapa. Ketika kita tidak hadir, kita tidak pernah dicari, tidak pernah ditanyakan. Seperti itulah kehidupan orang melarat bin miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channel Kang Itowe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Untuk teman-teman semua yang sudah bosan hidup melarat, hidup miskin, bosan dihina orang, bosan tidak dianggap orang, selalu dipandang sebelah mata, pokoknya hidup kalian selalu berada di bawah, ingin merubah kehidupan kalian menjadi lebih baik, kalian ingin menjadi orang yang sugih, orang yang kaya raya. Memang ya teman-teman, kalau kita hidup melarat bin miskin, itu ya memang begitu. Ketika kita hadir, kita tidak pernah disapa. Ketika kita tidak hadir, kita tidak pernah dicari, tidak pernah ditanyakan. Seperti itulah kehidupan orang melarat bin miskin. Orang yang pintar pun akan menjadi goblok ketika dia miskin, dan orang yang goblok akan menjadi pintar jika dia orang kaya. Hidup di dunia ya seperti itu teman-teman. Nah, untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya yang berwibawa, itu ada cara-caranya tersendiri teman-teman. Tapi nantinya jangan sampai jika kalian nantinya kaya karena mengikuti tips-tips saya ini, kalian menjadi orang yang sombong nantinya. Itu tidak saya perkenankan teman-teman. Jika kalian seperti itu, berarti kalian mengambil ilmu dari saya, dan saya mengharamkannya. Jika kalian nantinya menjadi demikian, menjadi sombong, bangga diri, saya kaya itu karena usaha sendiri, itu tidak teman-teman. Jika nantinya kita bisa kaya, kita bisa sugih makmur, itu tiada lain, itu adalah karena pemberian Sang Pencipta, Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Itu teman-teman ya. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, kaya, berwibawa, itu ada cara-caranya teman-teman. Nah, untuk sebelum kita belajar bagaimana caranya, ini ada tips-tipsnya, ada sesuatu yang perlu kalian tanamkan pada diri kalian supaya kalian bisa membuang kotoran-kotoran, sumbatan-sumbatan, agar kalian bisa lancar dalam usaha nantinya. Begitu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, kita itu tidak bisa ijik-ijik usaha langsung sukses, langsung berhasil, itu tidak bisa. Ibarat pembuluh darah, itu ada sumbatan-sumbatannya. Jadi kita harus bersihkan dulu. Kalau penyakit ya kolesterol itulah, kita harus bersihkan itu dulu supaya nantinya jika darah itu mengalir, nah akan lancar begitu. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tinggalkan atau kalian putus urat malu kalian. Jadi rasa malu ini penghalang kalian untuk sukses teman-teman. Tapi saya mengajarkan ini, hilangkan rasa malu, tapi ya dalam waktu dan kondisi tertentu kalian harus punya rasa malu teman-teman. Jangan di setiap keadaan kalian tidak malu. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Ketika kalian di tempat umum, banyak orang, ada yang sedang makan, kalian kentut misalnya, berarti kalian tidak tahu malu. Parah maksud saya. Nah, jadi kalian hilangkan rasa malu, tapi harus pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Itu harus kalian pelajari teman-teman. Tapi intinya dalam kalian usaha,
maksud saya itu jangan ada rasa malu itu teman-teman ya. Misalnya kalian nantinya akan usaha jualan keliling, ya jangan malu. Memang orang jualan itu harus tahan malu ya teman-teman. Nah, untuk hambatan dan sumbatan yang kedua ini ya, yang kalian harus bersihkan adalah sifat bersandar kalian. Cara bahasa ngapaknya itu andel-andelen, jadi hidupnya mengandalkan orang lain. Hilangkan sifat ini teman-teman, karena orang yang memiliki sifat bersandar itu saya jamin hidupnya itu tidak akan bisa kaya, tidak akan bisa sukses. Ya bagaimana mau bisa kaya ketika ada masalah keuangan, istri minta belanja, kalian minta kepada orang tua kalian. Ketika anak kalian sakit untuk berobat, kalian minta uang kepada mertua kalian, kepada saudara kalian. Sifat bersandar inilah yang tidak akan membuat kalian maju. Nah, kebalikannya, jika seseorang memiliki sifat mandiri, dia akan bekerja sekuat tenaga, dia akan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung, untuk sedekah juga lain. Nah, insya Allah itu hidupnya itu akan lancar jaya, maju menuju kemakmuran. Itu teman-teman. Jadi kalian jangan punya sifat bersandar. Untuk hambatan yang ketiga yang harus kalian bersihkan adalah hilangkanlah sifat takut kalian teman-teman. Biasanya orang yang mau memulai sebuah usaha dia akan banyak takutnya. Takut bangkrut, takut tidak laku, takut nantinya jauh dari keluarga, takut nantinya tidak berhasil, tidak balik modal. Nah, ini teman-teman, sifat penakut ini harus kalian netralisir. Kalau bisa dihilangkan total. Tapi ya maksud saya dalam usaha ya. Usaha ya harus berani, tapi jangan kalian nantinya tidak takut kepada Sang Pencipta, itu jangan teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Allah Ta'ala adalah penguasa segala-galanya, harus ditakuti. Jangan saya ngomong begini, hilangkan rasa takut, kalian tidak takut kepada Pencipta langit dan bumi, tidak takut kepada orang tua, ini jangan teman-teman. Maksudnya jika kalian mau usaha ya usaha saja, tapi harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan kalian memang tidak punya rasa takut, kalian langsung usaha saja tanpa kalian belajar dulu. Kalian itu harus teliti dulu. Misalnya kalian ingin berjualan suatu produk, kalian harus pahami produk itu teman-teman. Nah, itu sudah ada tips-tipsnya ya di YouTube saya ini, kalian tinggal cari. Ya mungkin saya akan buatkan video lagi tentang tips-tipsnya supaya lebih jelas bagaimana caranya membuka usaha supaya nantinya bisa makmur, bisa lancar. Nah, kalau di video ini saya ingin istilahnya itu membersihkan diri kalian. Jadi kalian itu harus bersih dari tiga hal ini teman-teman. Karena jika tiga hal ini masih ada pada diri kalian, ya kalian akan susah menjadi orang kaya. Nah, kalian kan sudah bosan dihina orang, sudah bosan dimaki-maki orang, sudah bosan kalian itu digunjingkan orang karena kalian hidupnya melarat. Nah, kalian harus tinggalkan atau kalian netralisir tiga sifat ini teman-teman. Jika kalian bisa lakukan, nantinya ketika kalian memiliki usaha sendiri, kalian sudah punya usaha, insya Allah usaha kalian akan maju lancar jaya teman-teman. Mungkin itu saja ya, video singkat padat ya, jelas lah teman-teman. Jika ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Yang sudah menyaksikan sampai selesai saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Dukung terus channel saya dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, like video saya. Oke teman-teman, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.